wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video yang berjudul Permasalahan Diabetes pada Lansia. Saya Tika Faria Salsabila sebagai figuran dan editor. Saya Sardina Ramadhani, ahli gizi dari Puskesmas yang membantu Nenek Riri. Saya Berkadinanti Azahra sebagai dokter Puskesmas yang menangani Nenek Riri. Saya Andita Maulida sebagai Nenek Riri. Saya Andi Citra Sudarsona sebagai anak Nenek Riri. Saya Nuno Varianti sebagai cucu dari Nenek Riri. Saya Nur Asisa sebagai teman dari cucu Nenek Riri. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tinggal Nenek Riri yang sudah beberapa bulan terakhir sering merasa lemas, mudah haus, dan pandangannya mulai kabur. Keluarganya khawatir, hingga suatu pagi, cucunya Lina datang berkunjung untuk melihat kondisi sang nenek. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nek. Dari mana kita? Dari kos. Nek, Duduk muka dulu. masa kita dulu, Nek? Oh, Duduk muka dulu, Nek. Simpan ke tas. iya. Lama kina. Baru tante. Duduk ya. Ini kenapa lama sekali kita lihat? Iya, nah, lemas sekali Kak, karena kehausan terus Kak, padahal banyak bisa minum air. Terus badan tuh udah lemas terus. Iya nak, karena banyak jina makan nenekmu tapi tidak nenek berat badannya. Oh, kayaknya gejala diabetes ini tante. Sekarang aku tuh bawa besok ke puskesmas. Ya, sebentar malam kali saya catat pola makannya sama aktivitas sehari-harinya saja sih. Iya. Nek, ku catat mini aktivitas tak dan pola makan tanah. Apa biasa kita makan? Sarapan tak begitu? Sarapan nasi putih sama gorengan, kadang juga roti manis. Kalau minum tak apa biasanya? Es teh manis 2 kali sehari. Astaga. Bagaimana aktivitas sehari-hari Nek? Nenek tuh lebih seringnya duduk-duduk sambil nonton TV. Itu pun jalan sampai halaman depan Ji. Oh iya Nek, nanti itu hasil catatannya ku bawa ke puskesmas biar bisa dianalisis sama dokter dan ahli gizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Silakan duduk Bu. Atas nama Ibu Riri ya? Kami sudah menerima hasil pemeriksaan kemarin Bu. Gula darah puasa Ibu sebesar 210 mg per desiliter dan kadar hemoglobin A1C-nya itu berada di 8,5%, yang artinya gula darah Ibu itu cukup tinggi. Berarti ibu saya sudah terkena diabetes ya dok? Iya betul, tapi jangan panik dulu ya, kondisi ini masih bisa dikendalikan kok. Yang penting kita ubah pola makan, aktivitas, dan ibunya minum obat secara teratur. Iya betul yang tadi dibilang sama ibu dokter. Nenek Riri masih punya peluang besar untuk sehat. Diabetes bukan akhir dari segalanya, tapi awal untuk hidup lebih disiplin. Oh iya Bu Dina, boleh dijelaskan seperti apa perubahannya? Berdasarkan hasil wawancara nenek, terlalu banyak karbohidrat sederhana seperti nasi putih dan teh manis. Kita perlu ubah ke karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau singkong rebus. Hah, berarti nggak bisa malah makan nasi putih. Masih boleh, tapi dikurangi setengah porsi saja. Diganti dengan sayur dan lauk pauk tanpa santan. Nah, kita juga perlu pantau tekanan darah dan kadar kolesterolnya Bu, karena biasanya para lansia yang mengalami diabetes itu mempunyai risiko penyakit jantung. Baik dok, kami siap bantu pantau di rumah ya. Nenek punya kebutuhan energi sekitar 1.500 kalori per hari. Kita bagi 3 kali makan utama dan 2 kali selingan, misalnya seperti kalau waktu pagi menu makannya nasi merah tambah telur rebus dan sayur bening.
Kalau yang selingan pagi buah pepaya, yang siang sup ayam tanpa kulit tambah tahu kukus, selingan sore kacang rebus atau biskuit gandum, yang malam nasi merah dan tumis kangkung dan telur rebus. Apakah nenek mengerti? Berarti nenek nggak usah takut makan tanpa gula lagi. Itu aktivitas fisik juga penting, jalan kaki 30 menit setiap pagi atau ikut senam lansia 3 kali seminggu. Iya, nanti kita sama-sama jalan pagi, Nek, supaya sama-sama kita juga hidup sehat. Baik, kita buat rencana intervensi ya. Yang pertama makan teratur, 3 kali sehari, hindari makan tinggi, gula dan gorengan. Yang kedua itu ganti cemilan manis dengan buah atau kacang rebus ya. Yang ketiga, minum air putih yang cukup dan hindari kemasan yang manis. Nah, dan yang paling penting itu Bu, Ibu harus sering ke puskesmas setiap bulannya untuk kontrol cek gula darah. Nenek biasanya suka minum teh tiap sore, kalau diganti air hangat biasa, boleh nggak, Dok? Wah, sangat boleh, bahkan lebih baik. Kalau bisa juga ditambahkan jeruk nipis supaya lebih segar. Wah, kayak minum di warung sehat ya. Iya Bu, betul sekali. Kuncinya itu konsisten ya. Di balik keberhasilan mengendalikan diabetes, selalu ada peran keluarga yang saling mendukung. Dari langkah kecil bersama, tercipta perubahan besar untuk hidup yang jauh lebih sehat. Ibu, hari ini menunya nasi merah, telur, dan sayur bening ya. Wah, kelihatannya enak sekali. Sudah lama nenek nggak makan makanan sehat kayak begini. Iya, Nek, katanya Bu Dina itu telur bagus sekali buat protein, tapi tidak bikin kolesterol naik kalau tidak digoreng. Enak jujur rasanya di, walaupun sederhana tapi nggak seret juga di tenggorokan. Ibu sekarang minum air putih magis saja, nah kurangi es teh manisnya. Iya deh, kalau begini terus bisa makan lagi sehat seperti dulu lagi. Di sore kita cemilannya pepaya, tidak kalah manis tapi alami. Betul itu nak, badannya juga nenek mulainya enteng dan cepat nih merasa capek. Bagaimana kabarnya Bu? Apakah ada perubahan? Alhamdulillah badan terasa lebih ringan dan tidak cepat haus lagi. Alhamdulillah dari hasil makanan dan aktivitas sehari-hari Ibu, kadar gula Ibu turun jadi 145 mg atau desiliter. Artinya usaha Ibu berhasil dan melalui masa permasalahan gejala diabetes Ibu. Alhamdulillah, berarti pola makan sehatnya cocok ya Bu? Dan ternyata jaga pola makan sehat itu tidak sulit sekali Dina. Perubahan gaya hidup sederhana dapat membantu mengendalikan diabetes. Dengan dukungan keluarga, kesehatan bisa kembali terjaga. Jadi hasil pemantauan minggu ini bagus, tapi masih bisa kita tingkatkan ya. Saya sarankan nenek tambahkan cemilan sehat 2 kali sehari. Misalnya buah potong, kacang rebus, atau yogurt tanpa gula. Siap Bu Dina. Jadi itu cemilan pagi dan sore ya? Betul. Terus mulai minggu depan coba ikut senam lansia 3 kali seminggu. Nggak perlu lama, cukup 30 menit aja tiap kali. Wah, bagus tuh. Nenek pasti senang soalnya udah mulai suka gerak-gerak pagi di halaman. Bagus, intinya jangan terlalu dipaksakan, tapi konsisten. Kalau capek boleh istirahat sebentar, yang penting rutin. Ya Bu Dina, terima kasih bimbingannya. Kami terus semangat bantu nenek biar makin sehat. Sedikit demi sedikit, setiap kebiasaan baru membawa perubahan yang berarti. Bersama keluarga dan tenaga kesehatan, nenek belajar menjalani hari dengan lebih sehat dan bahagia. Selamat ya Ibu Arini, hasilnya memuaskan banget. Hemoglobin A1C Ibu sekarang itu 6,9%. Dulu kan sempat 8,5%, luar biasa banget. Wah, berarti usaha kita nggak sia-sia Bu.
Ya, terima kasih ya semuanya. Sekarang badan saya lebih terasa enteng dan tidak mudah capek dan tidur pun lebih nyenyak lagi. Nah, itu tandanya pola makan dan gaya hidupnya cocok. Sekarang tinggal dijaga aja dan rutin jalan pagi, makan sayur dan kurangi gula ya, Nek. Oh ya, terima kasih ya dokter dan Bu Dina. Nenek janji bakal jaga pola makan sehatnya lagi. Iya. Perjalanan Nenek Riri membuktikan dengan semangat dan dukungan keluarga, mengatur pola makan bukan hal yang sulit. Hidup sehat dimulai dari niat dan langkah kecil yang konsisten. Pesan saya, kebiasaan sehat sebaiknya dimulai sejak muda. Pesan saya, tetap semangat menjalani hidup sehat. Pesan saya, jangan menunggu sakit untuk memulai hidup sehat. Mulailah hari ini. Pesan saya, dukungan keluarga sangat berpengaruh untuk kesehatan. Pesan saya adalah pengetahuan gizi bisa membantu orang terdekat. Pesan saya, terapi gizi sangat penting dalam membantu keluarga. Pesan saya, kendalikan gula darah dengan pola hidup sehat dan rutin periksa ke tenaga kesehatan. Dadah! Ciao.